Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai relasi dan fungsi yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu Evi Berliana Siregar, pemateri kedua yaitu Nurjana, dan pemateri ketiga yaitu Fani Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi. Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain. Cara paling mudah untuk menyatakan hubungan antara elemen dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan terurut. Himpunan pasangan terurut diperoleh dari perkalian kartesial. Definisi 1. Perkalian kartesial antara himpunan A dan B ditulis A dikali B, didefinisikan sebagai semua himpunan pasangan terurut dengan komponen pertama adalah anggota himpunan A dan komponen kedua adalah anggota himpunan B. A dikali B sama dengan X, Y atau X, A dan Y, B. Definisi 2. Relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B. A disebut dengan asal dari R atau domain, dan B disebut dengan daerah hasil Ranger dari R. Definisi 3. Relasi pada A adalah relasi A ke A. Contoh, misal A sama dengan 2 dan 3, B, A dan B, maka A dikali B sama dengan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, dan 3, B. Misal P 2, 4, 8, 9, dan 15. B 2, 3, 4. Relasi R dari P ke Q didefinisikan V, G. Jika P habis dibagi G, maka R sama dengan 2,2, 4,2, 8,2, 9,2, 15,3, 4,4, dan 8,4. Misal R adalah relasi pada A sama dengan 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y. Jika X adalah faktor prima dari Y, maka R sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, dan 3,9. Representasi relasi. Yang pertama, tabel. Jika relasi disajikan dengan tabel, maka kolom pertama menyatakan daerah asal dan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Contoh untuk relasi pada contoh sebelumnya yang nomor 2 dan nomor 3. Berikut tabel 1 yang merupakan contoh dari nomor 2, di mana P menyatakan daerah asal dan Q menyatakan daerah hasil. Begitu juga dengan tabel kedua yang merupakan contoh dari nomor 3. A pada kolom pertama menyatakan daerah asal dan A pada kolom kedua menyatakan daerah hasil. 2. Matriks. Misal R adalah relasi dari A sama dengan A1, A2 sampai AM. Ke B sama dengan B1, B2 sampai Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks sama dengan MIJ. M sama dengan di mana A sebagai baris dan B sebagai kolom, di mana MIJ sama dengan 1 jika AI, BJ merupakan elemen dari R. MIJ sama dengan 0 jika AI, BJ bukan merupakan elemen dari R. Contoh 1. Relasi R pada contoh 1.2 dapat dinyatakan dengan matriks di mana baris 2, 4, 8, 9, 15 dan kolom 2, 3, 4, di mana 2,2 sama dengan 1 karena 2,2 merupakan elemen dari R, sedangkan 2,3 sama dengan 0 karena 2,3 bukan merupakan elemen dari R.
Begitu juga pada contoh yang kedua, relasi R pada contoh 1.3 dapat dinyatakan dengan matriks baris 2, 3, 4, 8, 9 dan kolom 2, 3, 4, 8, 9. Yang ketiga, graf berarah. Representasi relasi dengan graf berarah adalah merupakan representasi relasi secara grafis. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, simpul, vertex, dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur. Dengan kata lain, jika A, B merupakan elemen dari R, maka dibuat busur dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal, dan simpul B disebut simpul tujuan. Contohnya yaitu yang A, representasi relasi pada contoh 1.2. Pada garis tanda panah yang tidak memiliki busur, itu merupakan simpul A atau simpul asal. Dan yang memiliki busur arah, itu merupakan simpul B atau simpul tujuan. Begitu juga pada contoh B, representasi relasi pada contoh 1.3. Sifat-sifat relasi biner. 1. Refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, merupakan elemen dari R untuk setiap A kecil merupakan elemen dari A besar. Contoh misal A 1, 2, 3, 4. Dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada A. Maka yang pertama R sama dengan 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, dan 4,4 bersifat refleksif. Yang kedua, R sama dengan 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, dan 4,4 bukan relasi refleksif karena 3,3 bukan merupakan elemen dari R. Yang kedua, simetris. Relasi R pada himpunan A disebut simetris jika A, B merupakan elemen dari R. Maka B, A merupakan elemen dari R untuk setiap A, B merupakan elemen dari A. Contoh, R sama dengan 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, dan 4,4. Yang ketiga, transitif. Relasi R pada himpunan A disebut transitif jika A, B merupakan elemen dari R dan B, C merupakan elemen dari R. Maka A, C merupakan elemen dari R untuk setiap A, B, C merupakan elemen dari A. Contoh, yang pertama R sama dengan 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Dan yang kedua, relasi habis dibagi pada bilangan bulat positif. Relasi N adalah relasi yang menghubungkan lebih dari dua himpunan. Relasi tersebut mempunyai terapan penting dalam basis data. Contoh misal, diketahui NIM yang pertama 135980111, NIM kedua 135980114, NIM ketiga 135980115, NIM keempat 135980119, NIM kelima 135980121, NIM keenam 135980125. Dan diketahui nama Amir, Santi, Irawan, Ahmad, Cecep, dan Hamdan. Dan diketahui lagi matkulnya ada matematika diskrit, algoritma, struktur data, arsitektur komputer. Dan diketahui nilai yang berlaku A, B, C, D, dan E. Relasi mahasiswa yang terdiri dari n tupel atau NIM nama matkul nilai yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, adapun penjelasan tentang basis data. Basis data atau database adalah kumpulan tabel. Salah satu model basis data adalah model basis data relasional. Pada basis data relasional, satu tabel menyatakan satu relasi. Setiap kolom pada tabel
disebut atribut. Setiap tabel pada basis data diimplementasikan secara fisik sebagai sebuah file. Satu baris pada tabel disebut record, dan setiap atribut menyatakan sebuah field. Definisi fungsi adalah, misal, F adalah relasi dari A ke B. F disebut fungsi jika untuk setiap anggota A direlasikan dengan tepat satu anggota B. Contoh, misal A 1, 2, 3, B, U, V, dan W. Fungsi yang pertama, F sama dengan 1 ke U, 2 ke V, 3 ke W, itu adalah fungsi. Fungsi yang kedua, F sama dengan 1 ke U, 2 ke U, 3 ke W, itu juga merupakan fungsi. Fungsi F disebut satu-satu atau injektif jika tidak ada elemen himpunan A yang mempunyai bayangan yang sama, atau untuk setiap A, B, elemen A. Jika A tidak sama dengan B, maka F A tidak sama dengan FB. Contohnya, fungsi F sama dengan 1 ke W, 2 ke U, 3 ke V. Selanjutnya, fungsi F dikatakan pada atau untuk atau surjektif jika setiap anggota himpunan B adalah merupakan bayangan dari satu atau lebih anggota himpunan A. Contohnya, fungsi F sama dengan 1 ke W, 2 ke U, 3 ke V. Selanjutnya, fungsi F dikatakan berkoresponden satu-satu atau bijektif jika F adalah fungsi satu-satu dan pada. Dan berikut adalah perbedaan fungsi, yaitu fungsi satu-satu dan fungsi pada. Nah, selanjutnya ke komposisi fungsi. Misal, G adalah fungsi dari himpunan A ke B dan F adalah fungsi dari B ke C. Komposisi F dan G dinotasikan FOG adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan sebagai berikut. FOG dikali A sama dengan F dikali GA. Contoh, diberikan fungsi G sama dengan 1 ke U, 2 ke U, 3 ke V yang memetakan himpunan A sama dengan 1, 2, 3 ke B sama dengan U, V, W, dan fungsi F sama dengan yang pertama UY, yang kedua VX, yang ketiga WZ yang memetakan B sama dengan U, V, W ke C sama dengan X, Y, Z. Fungsi komposisi dari A ke C adalah FOG sama dengan 1 ke Y, 2 ke Y, dan 3 ke X. Baiklah, sekian dari penjelasan kami. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.